Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesempatan hidayah sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang perdagangan di zaman Arab kuno dan di masa Rasulullah SAW. Di zaman Arab kuno, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan berdagang. Salah satu jalur perdagangan yang paling terkenal adalah dua jalur, yaitu jalur Habasyah dengan jalur Yaman. Nah, di antara Yaman dengan Habasyah terdapat satu kota, yaitu kota Mekah, di mana jalur ini Mekah sebagai terminal utama di antara dua jalur perdagangan ini. Nah, yang memimpin pada suku yang ada di kota Mekah itu adalah kakeknya Rasulullah SAW, di mana beliau ini kepala suku Quraisy, di mana suku Quraisy ini yang paling disegani, yang paling dimuliakan karena suku ini diberikan amanah untuk menjaga Ka'bah, tempat yang suci. Nah, dalam perdagangan beliau, tentunya orang-orang Habasyah kalau mau pergi ke Yaman tentunya harus singgah dulu ke Mekah. Begitu pula orang Yaman kalau pergi ke Habasyah tentu singgah dulu di Mekah. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang-orang Mekah, di mana mereka menjual barang dagangan mereka ini kepada orang-orang Yaman dengan orang-orang di luar Mekah. Nah, kemudian sistem ini selalu berkelanjutan dari masa ke masa. Kemudian tentunya sebagai pemimpin orang-orang Quraisy, tentunya kakek Rasulullah SAW mempunyai strategi yang sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Nah, pada masa mulanya orang-orang Yaman itu memonopoli perdagangan. Namun karena integritasnya kakek Rasulullah SAW itu begitu pawai dalam perdagang, sehingga jalur perdagangan ini dikuasai oleh orang-orang suku Quraisy. Nah, dalam jalur perdagangan ini mereka itu membagi dua musim. Kalau musim panas itu mereka pergi ke Iran, Irak sebelah utara, dan kemudian kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman dan Ethiopia. Nah, begitulah strategi yang diatur oleh kakek Rasulullah SAW dengan membentuk berbagai organisasi kecil dalam penjualan barang dagangan mereka. Begitulah perdagangan yang diatur oleh kakek Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk kepada zaman Rasulullah SAW. Kalau kita baca sejarah, Rasulullah SAW berdagang itu bukan spontannya terjadi begitu saja, tapi mulai proses. Pertama, Rasulullah SAW memang sudah dimandirikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat sejarah, Rasulullah SAW dalam kandungan saja beliau sudah ditinggal oleh ayahnya. Kemudian di masa penyusuan, bukan ibunya yang menyusui, tapi disuapkan kepada ibu-ibu lain. Kemudian di masa 6 tahun, Rasulullah SAW ditinggal oleh ibunya. Kemudian antara masa 6 tahun sampai 12 tahun itu diasuh oleh kakeknya. Kemudian ditinggal lagi oleh kakeknya. Nah, kemudian dipindah alihkan tangan kepada pengusahanya itu kepada pamannya, Abu Thalib. Nah, tentunya sebagai seorang anak asuhan, tentu Rasulullah SAW berpikir harus membantu ekonomi keluarga pamannya. Maka di situ jiwa kemandiriannya, jiwa dagangnya sudah muncul. Nah, pertama beliau masa 12 tahun itu Rasulullah SAW dibawa pamannya berdagang ke Syam. Kemudian masa 12 tahun itu pula dia
mulai mengembalakan domba-domba milik orang lain dengan sewaan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Rasulullah SAW mulai belajar dagang di pamannya. Maka sampailah kepada umur 17 tahun dan beliau memulai dagangan sendiri, yaitu dengan cara beliau membeli barang-barang dagang dari pasar-pasar, kemudian dijual di orang-orang lain. Kemudian di masa-masa itu pula Rasulullah SAW dititipkan oleh investor-investor kepada beliau, kemudian pengelolaan harta anak-anak yatim yang tidak mampu diolah oleh anak-anak yatim itu sendiri, harta peninggal ayah mereka. Kemudian Rasulullah SAW olah, nanti sistemnya itu bagi hasil. Kalau dalam Islam itu biasa disebut dengan mudharabah atau bagi hasil. Nanti bagi hasil ini apabila terjadi konsekuensi selama perdagangan hal-hal yang tidak diinginkan, maka akan dibicarakan dalam masa perjanjian itu. Nah, seiring berjalan waktu, beliau berdagang ke berbagai daerah, kemudian ke berbagai Syam, di berbagai negara, juga Syam, juga Irak. Nah, begitulah selanjutnya. Sehingga beliau ini bisa dikatakan bahwa mempunyai daya tarik tersendiri, mempunyai daya pola pikir tersendiri. Misalnya saja, beliau mempunyai strategi bahwa barang-barang yang ada di Mekah dibawa ke Syam, kemudian barang-barang yang ada di Syam dibawa ke Mekah. Jadi istilahnya itu pulang pergi beliau mendapat untung, dan barang-barang juga itu berkualitas tinggi. Nah, kalau kita berbicara tentang prinsip beliau dalam berdagang, kurang lebih ada beberapa poin. Yang pertama, beliau berdagang ini niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pasti. Beliau didik memang harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau bersikap jujur, amanah. Nah, sebelum dia menjadi nabi, saya dijuluki sebagai orang yang al-amin, yang terpercaya. Sehingga tidak jarang orang-orang Arab itu menitipkan barang-barang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengambil keuntungan sewajarnya, itu memang beliau SAW memang sudah pakarnya di situ. Kalau bisa dibilang, kalau kita lihat dalam sejarah bahwa kalau seandainya dia berdagang ke Syam, orang-orang akan menanyakan berapa harga barang ini, maka beliau akan menjelaskan bahwa modal yang dikeluarkan untuk membeli barang ini sekian, berapa kalian akan membayar dengan harga sekian. Nah, begitu seterusnya. Kemudian beliau ini menjual barang ini miliknya sendiri, kemudian tidak menjelek-jelekan barang dagang orang lain, bersikap ramah terhadap pembeli, kemudian tidak menjual barang-barang yang haram. Dan memang beliau ini telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling utama dari beberapa poin tadi adalah beliau ini tidak pernah melupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara tidak langsung untuk kita dibimbing kepada arah kebaikan, menjadi pedagang yang sukses ini tidak terlepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang perlu dapat sampaikan. Kurang lebihnya jangan saya mohon maaf. Salahnya itu datangnya dari saya, benarnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.